Sayang, kalau aku lahiran nanti, kamu temani, kan? Kalimat itu keluar lirih dari bibirku, sambil mengusap perutku yang semakin membesar. Aku duduk di ujung ranjang, menatap Dimas yang sejak tadi sibuk dengan laptopnya di sudut ruangan. Suamiku hanya melirik sekilas tanpa melepas earphone-nya. Iya, nanti aku lihat ya jadwal kerjaanku. Kalau bisa, aku pasti datang, jawabnya datar, tanpa melihat wajahku. Jawaban itu menyesakkan dada. Aku paham betul, kalau bisa, adalah kode keras bahwa dia tidak akan datang. Sudah beberapa bulan ini dia seperti itu, menjauh, enggan bersentuhan, dan lebih sering pulang larut malam atau malah tidak pulang sama sekali. Padahal ini anak pertama kami. Anugerah yang begitu aku nantikan setelah 2 tahun penantian dan 1 keguguran menyakitkan. Aku pikir kehamilan ini akan membuat hubungan kami lebih dekat. Tapi yang terjadi malah sebaliknya, aku merasa seperti satu-satunya yang menantikan kelahiran buah hati ini. Dulu, sebelum menikah, Dimas adalah pria yang selalu cerewet jika aku sakit sedikit saja. Dia pernah sampai bolos kerja hanya karena aku demam 2 hari. Tapi sekarang, saat aku mual hebat di trimester pertama, dia tak pernah sekalipun menemani ke bidan. Bahkan ketika aku pingsan saat belanja kebutuhan bayi sendirian, yang datang menjemputku ke rumah sakit justru tetangga sebelah, bukan Dimas. Kamu kerja terus, Mas. Kita sudah hampir sebulan gak makan malam bareng, kamu sadar? Ucapku pelan suatu malam. Dimas hanya mengangguk. Aku kerja ini buat kamu dan anak kita juga, Lee. Kamu pikir rumah, tagihan, popok bayi nanti datang dari langit? Aku terdiam. Kalimat itu menyakitkan, karena nada bicaranya seakan menuduh aku tidak tahu diri. Padahal aku tidak menuntut apa-apa. Aku cuma ingin ditemani, didengarkan, disayangi. Hari demi hari berlalu. Perutku makin besar dan kaki mulai bengkak. Aku harus pakai sandal jepit setiap hari karena sepatu tak lagi muat. Meski berat, aku tetap memasak sendiri, mencuci baju sendiri, dan belanja kebutuhan bayi sendirian. Aku sudah terbiasa menahan tangis diam-diam. Puncaknya, seminggu menjelang HPL, hari perkiraan lahir, aku terbangun tengah malam karena perutku mulas luar biasa. Kukira hanya kontraksi palsu seperti biasanya, tapi rasa sakit kali ini berbeda. Tubuhku menggigil dan perut seperti diremas dari dalam. Dengan panik, aku menelepon Dimas. Mas, kayaknya aku mau lahiran, tolong cepet pulang, ya, ucapku sambil terisak. Namun yang kudengar di ujung telepon hanyalah suara datar. Lagi rapat penting banget ini, Lee. Kamu minta tetangga aja dulu ya. Aku nyusul kalau sempat. Telepon ditutup. Detik itu aku tahu, aku tidak bisa berharap pada Dimas lagi. Dengan sisa tenaga, aku menyeret langkah keluar rumah. Untungnya, Bu Narti, tetanggaku yang baik hati, langsung membantuku ke rumah sakit dengan motor tuanya. Di ruang bersalin, aku menggenggam erat ujung selimut. Suster dan bidan terus menyemangati, tapi rasanya ada bagian dalam hatiku yang kosong. Seharusnya Dimas ada di sini, menggenggam tanganku. Seharusnya dia orang pertama yang menyambut tangisan bayi kami. Tapi dia bahkan tidak membalas pesan. 3 jam kemudian, lahirlah bayi laki-laki mungil, dengan tangisan nyaring dan mata yang mirip sekali dengan Dimas. Aku menangis sejadi-jadinya saat pertama kali menggendongnya. Tangisan campur aduk, antara bahagia, sakit hati, dan rasa kehilangan yang dalam. Malam itu, aku sendiri di kamar rumah sakit. Anakku tidur lelap di boks bayi, sementara aku menatap jendela kosong. Lampu-lampu jalanan terlihat redup. Suamiku belum juga datang. Bahkan satu ucapan selamat pun tak kuterima. Ibu yang harusnya menemaniku tinggal di luar kota. Keluargaku kecil, hanya aku dan adik yang masih sekolah. Kupandangi wajah kecil bayi di sampingku. Ayahmu nggak datang, Nak. Tapi kamu nggak sendiri. Ada ibu di sini, selalu. Keesokan harinya, Dimas datang. Itu pun hanya 5 menit, membawa sebungkus roti dan ucapan singkat. Gimana bayinya? Sehat. Kamu nggak mau gendong? Tanyaku menahan sesak. Nanti aja. Aku capek banget. Ia pergi tanpa menggendong anaknya. Aku benar-benar ingin berteriak, ingin bertanya kenapa hatinya sedingin itu. Tapi aku terlalu lelah.
2 hari setelah keluar dari rumah sakit, aku harus ke rumah sakit lagi untuk imunisasi dan cek kesehatan bayi. Kali ini aku memesan ojek online. Saat berjalan menuju ruang poli anak, langkahku terhenti. Dari kejauhan, kulihat sosok Dimas. Ia duduk di bangku tunggu, merangkul seorang perempuan muda yang sedang memegang perutnya, hamil. Aku mematung. Dunia seperti berhenti. Aku mengerjap berkali-kali, memastikan itu bukan halusinasi. Tapi tidak. Itu Dimas. Dan perempuan itu bukan aku. Tangan Dimas membelai rambut perempuan itu, lalu membawanya masuk ke ruang pemeriksaan. Aku berbalik dan menutup mulutku, menahan tangis. Dadaku seperti diremuk. Tubuhku gemetar. Tak bisa kuhitung berapa banyak pertanyaan yang berputar di kepalaku. Jadi ini alasan dia nggak bisa temani aku melahirkan? Karena dia sedang menemani perempuan lain yang sedang hamil anaknya juga? Tubuhku lemas. Aku duduk di bangku lorong rumah sakit dan menangis dalam diam. Rasanya seperti disayat ribuan pisau. Anakku di gendonganku menggeliat pelan, seolah tahu ibunya sedang patah. Hari itu, aku pulang ke rumah dengan hati kosong. Tapi bukan kosong karena tak tahu apa yang terjadi, justru karena aku sudah tahu segalanya. Aku tahu ini bukan tentang sibuk kerja. Ini pengkhianatan. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku berkata dalam hati, aku tak bisa hidup dengan lelaki seperti ini lagi. Hari-hari setelah kejadian itu terasa seperti mimpi buruk yang tidak kunjung usai. Aku mencoba bertahan, menahan segala rasa sakit demi anakku. Tapi luka di dalam dada ini seperti tidak pernah berhenti berdarah. Setiap kali mengingat wajah Dimas yang dengan hangat menggandeng perempuan lain ke ruang pemeriksaan, tubuhku kembali gemetar. Malam hari, aku menyusui sambil menangis. Aku peluk bayi kecilku erat-erat, seolah dia satu-satunya alasan aku masih hidup. Dia satu-satunya cinta yang tak akan mengkhianatiku. Dimas belum kembali ke rumah. Ia hanya mengirimi pesan singkat setiap beberapa hari, menanyakan keadaan anak kami. Itu pun sekadar formalitas, tanpa pernah menyinggung soal dirinya yang tak datang saat aku melahirkan. Tanpa pernah minta maaf. Suatu malam, aku memberanikan diri menghubunginya. Mas, kita bisa bicara? Butuh waktu 10 menit sampai dia membalas. Ada apa? Aku lagi di luar kota. Jawaban itu membuat hatiku semakin hancur. Aku tahu dia bohong. Aku tahu, karena 2 hari lalu aku melihatnya di rumah sakit, di kota ini, memeluk perempuan lain. Kupaksa menelan kekecewaan. Tapi aku tak bisa diam lebih lama. Aku cuma mau tanya, kenapa kamu nggak datang waktu aku lahiran? Pesan itu kubaca berulang kali sebelum akhirnya kukirim. Dimas tidak langsung menjawab. Beberapa jam kemudian baru ada balasan. Aku sudah bilang aku sibuk, Lee. Kamu tahu pekerjaanku seperti apa? Aku mendengus. Alasan klasik. Alasan yang selalu dia pakai untuk menutupi semua kejanggalannya. Apa itu alasan sebenarnya, Mas? Tulisku lagi. Tak ada balasan. Keesokan harinya, aku memberanikan diri untuk meneleponnya. Setelah 5 kali tak diangkat, akhirnya dia menjawab. Ada apa sih, Lee? Aku sibuk banget, tahu nggak? Nada suaranya ketus, seperti aku ini pengganggu. Aku menarik napas panjang, mencoba tetap tenang. Aku lihat kamu di rumah sakit, sama perempuan itu. Kamu temani dia USG, kan? Telepon tiba-tiba senyap. Hanya suara napas berat di ujung sana. Jadi, kamu bohong. Kamu bilang gak bisa temani aku karena sibuk, tapi ternyata kamu temani dia. Suaraku mulai bergetar. Lee? Dia hamil juga, kan? Aku tak tahan lagi. Anak kamu juga? Dimas menghela napas panjang. Jangan bikin ini drama. Aku Wilaf. Tapi Intan itu butuh perhatian juga. Dia sendiri. Aku nggak bisa tinggalin dia. Kamu bisa tinggalin aku, istri sah kamu. Tapi kamu nggak bisa tinggalin dia? Tanyaku, menahan tangis. Aku bingung, Lee. Semuanya terjadi begitu aja. Aku sama Intan deket waktu kamu sering sakit dulu. Aku nggak tahu harus milih siapa. Aku menutup mata, merasakan bagaimana jantungku remuk. Pilihan kamu sudah jelas, Mas. Kamu sudah milih dia.
Waktu kamu ninggalin aku di ruang bersalin sendirian, waktu kamu nggak datang menjenguk anakmu, waktu kamu bohong, semuanya sudah cukup menjelaskan, ucapku pelan tapi pasti. Aku matikan telepon. Kutangisi malam itu, tapi setelahnya aku tahu, ini akhir dari semua harapanku. Beberapa hari kemudian, aku putuskan untuk berkemas. Aku tidak mau lagi tinggal di rumah yang dipenuhi kenangan dan kebohongan. Aku menyewa kamar kontrakan kecil di pinggiran kota. Tak mewah, bahkan dindingnya mulai mengelupas dan gentengnya bocor jika hujan, tapi setidaknya, aku bisa bernapas. Aku hanya membawa pakaian secukupnya, barang bayi, dan sedikit uang tabungan. Aku tidak minta apapun dari Dimas. Bahkan aku tidak memberitahunya aku pergi. Yang aku butuh saat itu hanyalah menjauh dari luka. Menjauh dari laki-laki yang tak tahu menghargai arti pengorbanan. Hari-hariku menjadi lebih berat, tapi juga lebih jujur. Aku mengurus bayi sendirian, dari memandikan, menyusui, hingga meninabobokan di malam hari. Kadang aku menangis di dapur karena lelah luar biasa, tapi saat menatap wajah mungil anakku, semua itu terbayar. Aku mulai menjahit pakaian bayi secara kecil-kecilan. Seorang tetangga baik hati, Bu Yanti, membantu mengenalkanku ke komunitas ibu-ibu di sekitar. Mereka memberiku bahan kain sisa dan bahkan ada yang mulai memesan baju dariku. Alia, bajunya bagus. Kamu bisa buka usaha, loh, kata Bu Yanti suatu hari. Aku tersenyum, untuk pertama kalinya merasa dihargai. Suatu malam, teleponku berdering. Dimas. Aku sempat ragu menjawab, tapi akhirnya kuangkat. Li, kamu di mana? Kamu bawa anak kita kemana? Nada bicaranya panik, seperti aku yang bersalah. Di tempat yang lebih tenang. Tempat yang bebas dari kebohongan, jawabku pelan. Jangan main-main, Li. Aku ayah anak itu. Dan aku ibunya, kataku tegas. Tenang saja, Mas. Aku nggak pernah niat menjauhkan kamu dari anakmu. Tapi aku nggak mau lagi jadi istrimu. Sunyi. Hanya suara napasnya yang terdengar di ujung sana. Li, kita bisa bicarakan ini lagi. Jangan ambil keputusan sepihak. Aku tertawa kecil, getir. Kamu sudah ambil keputusan sepihak sejak kamu memilih menemani dia, bukan aku. Aku cuma menyesuaikan diri dengan kenyataan. Beberapa hari kemudian, Dimas datang ke kontrakan kecilku. Ia membawa boneka dan popok bayi. Wajahnya lelah, rambutnya acak-acakan. Aku izinkan dia bertemu anaknya. Kubiarkan ia menggendong bayi kami, walau jiwaku tercabik melihat wajah itu tersenyum pada anak yang dulu tak dia sambut saat lahir. Apa kamu beneran gak mau coba lagi, Li? Tanyanya lirih. Aku menatap matanya. Dulu mata itu rumahku. Sekarang aku tak mengenalinya lagi. Aku terlalu sering berharap, Mas. Dan kamu terlalu sering mengecewakan. Malam itu, setelah Dimas pulang, aku menatap bintang di luar jendela kecil kamar kontrakanku. Bu, kamu hebat, gumamku pada diri sendiri sambil menggendong anakku. Kamu tidak hancur, meski semuanya berantakan. Aku tak tahu bagaimana hidupku nanti. Tapi satu hal yang pasti, aku tak lagi ingin hidup dengan orang yang tak bisa menghargai kesetiaanku. Aku tak akan melarang Dimas bertemu anaknya, karena aku tak mau anakku tumbuh dengan kebencian. Tapi untuk diriku sendiri, aku memilih pergi. Hari-hariku di kontrakan kecil itu berjalan lambat, tapi setidaknya aku bisa bernapas. Tak ada tekanan batin melihat Dimas pulang malam tanpa penjelasan, tak ada lagi tanya yang tak berjawab, atau rindu yang diabaikan. Aku mulai menyibukkan diri dengan pesanan jahit yang makin banyak. Bu Yanti bahkan membantuku mempromosikan lewat media sosialnya. Sedikit demi sedikit aku menabung, membeli lampin bayi, hingga akhirnya bisa beli kulkas kecil bekas dari tetangga sebelah. Tapi, meskipun hidupku mulai tertata, hatiku belum sembuh. Aku masih dihantui bayangan Dimas bersama perempuan itu. Wajahnya terus menghantui, terutama saat malam tiba dan rumah jadi senyap. Aku mencoba kuat, tapi tetap saja, aku seorang wanita yang pernah berharap. Dan dikhianati. Suatu siang, Bu Yanti mengetuk pintu kontrakan. Alia, ada tamu nyariin kamu. Ngaku temennya Dimas, katanya. Aku kaget. Saat kulongo ke depan,
seorang perempuan muda dengan riasan minimalis berdiri kikuk sambil memegangi tas kecil. Tubuhnya ramping, wajahnya manis. Tapi sorot matanya tak bersalah. Dia tahu siapa aku. Maaf, aku Intan. Aku menahan napas. Jadi ini dia. Perempuan itu. Aku hanya diam, menunggu dia bicara. Aku nggak berniat nyakitin kamu, sungguh. Aku juga nggak tahu Dimas sudah menikah waktu kami mulai dekat. Dia bilang kalian cuma tinggal serumah, bukan suami istri beneran. Ucapnya gugup. Dadaku seperti diremas. Tapi aku tetap diam. Intan melanjutkan, aku baru tahu semuanya setelah aku hamil dan saat itu aku sudah terlalu dalam. Tapi Dimas janji akan tanggung jawab. Dia bilang dia cinta aku. Aku menarik napas panjang. Kalau kamu kesini cuma mau bilang semua itu, aku sudah tahu. Aku nggak mau kamu salah paham. Aku juga korban, Mbak Alia. Korban? Aku akhirnya bicara. Suaraku tajam. Kamu tahu aku baru lahiran dan dia nggak temani. Kamu tahu dia bohong berkali-kali. Tapi kamu tetap bersama dia. Itu bukan korban, itu pilihan. Intan tertunduk. Air matanya menetes. Tapi aku tak bisa iba. Aku sudah terlalu lelah jadi orang baik yang selalu mengalah. Setelah pertemuan itu, aku tidak bisa tidur. Semua kata-kata Intan terngiang di kepalaku. Kupikir selama ini Dimas hanya selingkuh karena keinginan sesaat, tapi ternyata dia membohongi dua perempuan sekaligus. Dan dia masih merasa dirinya paling benar. Besok paginya, aku memutuskan untuk menyelidiki semuanya. Aku mulai dengan membuka email lama Dimas. Dulu dia pernah menyimpan password di laptop yang dia pinjamkan. Entah kenapa aku belum pernah mengeceknya, mungkin karena terlalu percaya. Tanganku gemetar membuka akun email itu. Di sana, aku menemukan jejak-jejak yang selama ini tersembunyi. Bukti pemesanan hotel atas nama Dimas dan Intan beberapa kali dalam sebulan. Tiket bioskop, reservasi makan malam, bahkan ucapan ulang tahun romantis yang dikirim via email. Dan yang paling menyakitkan, foto-foto USG Intan yang dikirim langsung ke Dimas, dengan subjek, anak kita akan lahir bulan depan, Mas. Hatiku seperti dilindas truk. Sakitnya tak bisa dijelaskan. Dia menyaksikan tumbuh kembang janin di rahim perempuan lain, sementara aku, istrinya yang sah, melahirkan sendirian tanpa satupun pelukan. Aku terus menyelidiki. Kutemukan transfer rutin dari rekening Dimas ke rekening atas nama Intan, 2 juta, 5 juta, bahkan 10 juta sebulan. Sementara aku harus berpikir 2 kali untuk beli popok. Harus memilih, listrik atau beras. Aku ditelantarkan demi perempuan yang bahkan tidak pernah merasakan jadi istri. Di titik itu, aku menangis. Tapi bukan karena lemah, melainkan karena aku merasa muak. Aku merasa bodoh pernah bertahan begitu lama. Keesokan malamnya, Dimas menelepon. Besok aku mau ketemu anak kita, ya. Aku hanya menjawab, datang aja. Dia datang malam hari. Wajahnya terlihat lebih lusuh dari sebelumnya. Tapi aku tak ingin mencari tahu alasannya. Saat ia menggendong anak kami, aku berdiri di dekatnya. Mas, kataku pelan. Aku sudah tahu semuanya. Dimas menatapku. Apa maksudmu? Aku tahu kamu selama ini hidup ganda. Aku tahu kamu bohong. Dan aku tahu kamu menghidupi Intan, membiayai anak kalian, bahkan menemani dia kontrol, sementara aku, istrimu, kamu tinggalkan sendirian. Wajah Dimas pucat. Ia buru-buru mengembalikan bayi ke tempat tidur kecilnya. Li, aku bisa jelaskan? Tidak perlu. Aku sudah lelah mendengarkan kebohongan. Aku bukan butuh penjelasan. Aku cuma ingin kamu tahu bahwa aku tidak akan kembali. Aku masih ayah anak kita. Dimas mulai meninggikan suara. Dan aku tak pernah melarang kamu bertemu dia. Tapi sebagai suami kamu sudah mati di hatiku. Dimas terdiam. Aku akan urus perceraian setelah aku cukup kuat. Untuk sekarang, aku cuma ingin fokus membesarkan anakku. Tanpa drama. Tanpa luka baru. Beberapa hari kemudian, aku dikunjungi petugas RT dan Bu Yanti. Rupanya mereka tahu siapa aku, istri Dimas,
pemilik rumah di kompleks atas yang kini ditempati orang lain. Bu Yanti berkata, kami tahu kamu bukan perempuan biasa. Tapi kamu luar biasa karena memilih bertahan tanpa membuat keributan. Aku hanya tersenyum. Mereka tidak tahu betapa hancurnya aku di dalam. Satu malam, aku duduk di teras kontrakan, menggendong anakku. Langit cerah, bintang bertaburan. Aku membisikkan sesuatu ke telinganya, "Nak, kamu akan tumbuh jadi anak hebat. Meski ayahmu bukan pria terbaik, aku janji akan jadi ibu yang cukup." Aku tak tahu bagaimana hidup ke depan. Tapi setidaknya aku sudah tahu satu hal, kebenaran memang menyakitkan, tapi ia membebaskan. Hari-hari terasa seperti berjalan lambat, tapi dalam kesakitan yang terus mengendap. Aku hidup, tapi seperti membawa luka yang tak kunjung sembuh. Ada kalanya aku tersenyum di depan anakku, namun begitu malam tiba dan lampu dimatikan, aku menangis dalam diam. Aku menutup rapat semua luka di depan orang lain. Di depan tetangga, aku adalah Alia yang kuat dan tegar. Di hadapan anakku, aku adalah ibu yang penuh kasih. Tapi di dalam diriku, ada kekosongan yang membeku. Pengkhianatan itu terlalu dalam untuk dilupakan. Suatu siang yang terik, aku mendengar kabar dari Bu Yanti, yang tanpa sengaja bertemu dengan salah satu rekan kerja Dimas. Mereka mengobrol, dan dari situ aku tahu bahwa kantor tempat Dimas bekerja sebenarnya sudah lama tutup cabang di kota ini. Loh, Bu, suaminya Alia itu kan Dimas? Bukannya dia sudah resign setahun lalu? Ucap teman Bu Yanti. Aku tercekat. Resign? Setahun lalu? Seketika semua alasan, sibuk kerja, rapat mendadak, lembur proyek, semua itu runtuh tak bersisa. Tanganku bergetar saat menyusun kepingan fakta. Dimas tak pernah lagi benar-benar bekerja. Semua uang dan waktu habis untuk perempuan lain. Dia bukan hanya mengkhianati hatiku, tapi juga membohongi kehidupan kami seluruhnya. Aku ingin marah. Tapi lebih dari itu, aku merasa kosong. Aku menatap wajah anakku yang tidur pulas. Maafkan ibu, Nak, karena pernah memilih ayah yang salah. Beberapa hari setelahnya, aku memberanikan diri bertanya langsung pada Dimas. Ia datang malam hari, seperti biasa, untuk menengok anak kami. Ia membawa susu formula dan pakaian bayi. Aku menyeduh teh dan meletakkannya di meja kecil. Mas, aku memulai dengan tenang. Kamu masih kerja di kantor yang dulu? Ia tampak kaget. Iya. Maksudmu? Karena katanya kantor itu sudah tutup tahun lalu. Wajah Dimas langsung berubah. Tangannya gemetar sedikit saat memegang cangkir. Kamu tahu dari siapa? Tanyanya pelan. Dari seseorang yang tahu. Tapi itu tidak penting. Yang penting, kamu bohong lagi. Lagi dan lagi. Dimas memijit pelipisnya. Li, aku bingung. Aku cuma nggak mau kamu makin kecewa. Lalu kamu pikir kebohongan akan membuatku bahagia. Dia terdiam. Aku menatap matanya lama. Sebenarnya kamu mencintaiku nggak sih, Mas? Butuh waktu lama sampai ia menjawab. Aku nggak tahu lagi perasaanku sekarang, Li. Jantungku serasa dihantam palu. Tapi aku sudah siap. Aku sudah menduga jawaban itu. Bahkan jauh sebelum pertanyaan itu keluar dari mulutku. Baik, ucapku pelan. Berarti selesai. Malam itu, setelah Dimas pergi, aku mulai menulis surat pengajuan cerai. Aku tulis dengan tangan sendiri. Dalam tulisan itu, aku tidak mencaci, tidak marah-marah. Aku hanya menjelaskan bahwa pernikahan ini sudah tidak bisa dilanjutkan karena kepercayaan yang hilang dan luka yang tak lagi bisa disembuhkan. Aku lampirkan surat itu bersama dokumen salinan akta nikah, lalu kukirim ke alamat rumah lama, rumah yang dulu kami tempati bersama. Kini ku tahu, rumah itu bahkan sudah ditinggali orang lain. Mungkin Dimas dan Intan tinggal di tempat lain. Entahlah, aku tidak peduli lagi. 1 minggu berlalu tanpa kabar dari Dimas. Tapi kemudian, ia datang dengan wajah kusut dan mata sembab. Aku terima suratmu, katanya lirih. Aku tidak menjawab. Kamu serius? Aku mengangguk. Aku tidak benci kamu, Mas. Aku cuma nggak bisa terus hidup dalam hubungan yang penuh kebohongan. Dimas memandang anak kami, yang sedang merangkak pelan di lantai. Wajahnya penuh rasa bersalah.
Aku sayang dia, Lee. Aku mau tetap jadi ayahnya. Kamu akan tetap jadi ayahnya. Tapi bukan lagi suamiku, jawabku tegas. Aku tak pernah melarang kamu datang. Kamu bebas bertemu anakmu kapanpun, selama kamu niat. Tapi aku tak akan pernah memaksa anak kita untuk bangga pada sosok ayah yang mengkhianati ibunya. Dimas tertunduk. Ia tidak membantah. Setelah itu, aku semakin sibuk. Pesanan baju bayi dan perlengkapan ibu hamil makin banyak. Beberapa ibu di lingkungan kontrakan mulai mengajakku kerja sama. Bahkan ada yang menyarankan untuk membuat akun jualan online. Dari seorang istri yang dulu tak berani bicara, kini aku perlahan tumbuh menjadi wanita mandiri. Luka hatiku perlahan berubah menjadi pijakan untuk berdiri lebih tegak. Suatu hari, seorang pembeli datang langsung ke rumah. Perempuan itu menatapku dengan mata berkaca-kaca. Mbak Alia, katanya ragu. Aku mengangguk. Namaku Risa. Aku dulu teman Intan. Aku tertegun. Nama itu lagi-lagi nama yang sama. Intan. Aku tahu semuanya, Mbak. Dan aku nggak tega. Intan sering cerita tentang Dimas. Tapi akhir-akhir ini dia justru sering nangis. Katanya Dimas mulai menjauh. Bahkan uang bulanan sudah tidak rutin dikirim. Aku menatapnya. Maksud kamu, dia juga ditinggal? Risa mengangguk. Sepertinya Dimas mulai bosan. Intan mulai sadar kalau yang dia perebut dulu bukan laki-laki baik. Aku menarik napas panjang. Ada perasaan lega, sekaligus sedih. Lega karena aku sudah keluar dari lingkaran itu lebih dulu. Sedih karena ada perempuan lain yang juga dihancurkan oleh orang yang sama. Beberapa hari setelahnya, aku kembali menerima pesan dari Dimas. Maafkan aku, Lee. Aku kehilangan semuanya sekarang. Intan pergi. Anakku dengannya katanya bukan anakku. Aku bodoh. Aku menyesal. Aku membaca pesan itu tanpa ekspresi. Sudah terlambat, Mas. Luka ini terlalu dalam untuk sembuh hanya dengan kata, maaf. Suatu malam, anakku jatuh demam. Aku panik, tapi segera membawanya ke puskesmas terdekat. Sepanjang malam aku menjaganya, menempelkan kompres, mengganti popok, dan membacakan doa-doa kecil. Dan saat itu aku sadar, aku tidak butuh siapapun untuk menjalani hidup ini. Aku cukup. Anakku cukup. Tuhan cukup. Aku pernah berpikir bahwa pernikahan adalah segalanya. Tapi ternyata, rasa damai dalam hati jauh lebih berharga daripada status yang dipertahankan hanya karena takut sendirian. Aku tidak sendiri. Aku punya diriku sendiri. Aku punya anakku. Dan aku punya luka yang kini tidak lagi menyakitkan karena aku memilih tidak lagi menengok ke belakang. Pagi itu, matahari terasa hangat. Udara lebih segar dari biasanya. Di luar rumah kontrakan, suara anak-anak kecil bermain membuat suasana begitu hidup. Tapi di dalam kamarku, suasana justru sebaliknya. Tenang dan penuh perenungan. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap koper yang telah kututup rapat. Isinya tak banyak, beberapa helai pakaian, perlengkapan bayi, dokumen pribadi, dan foto kecil anakku yang tersenyum sambil menggenggam jariku. Hari ini, aku memutuskan untuk pergi. Bukan lari, bukan pula kabur, tapi meninggalkan semua luka dan kebohongan yang selama ini membelenggu hidupku. Semalam, aku berbicara panjang dengan Bu Yanti. Beliau yang selama ini selalu menemaniku, menyemangati, dan menjadi semacam sosok ibu bagi diriku yang kini benar-benar sendiri. Bu, aku mau pindah, ucapku. Mau kemana, Nak? Aku ditawari tempat tinggal di rumah bibiku. Dia tinggal di luar kota. Ada warung kecil yang bisa aku kelola. Katanya, kalau aku mau, aku bisa tinggal di sana sambil mulai usaha kecil. Bu Yanti menggenggam tanganku. Kamu yakin, Lee? Aku mengangguk. Aku nggak bisa terus di sini. Tempat ini terlalu penuh kenangan. Dan Dimas, dia masih sering datang. Kadang baik, kadang justru makin menyakitkan. Aku ingin hidup yang tenang, Bu. Bu Yanti memelukku erat. Kalau itu keputusanmu, Ibu dukung. Kamu perempuan hebat, Alia. Kamu bukan lari. Kamu sedang menyelamatkan dirimu dan anakmu. Dimas datang malam itu. Aku tahu ia akan datang,
karena dia mengirim pesan singkat. Aku mau lihat anak kita. Aku bawa mainan dan makanan juga. Boleh ya? Aku tidak menolak. Seperti janjiku pada diriku sendiri, aku tak akan pernah menghalangi anakku untuk bertemu ayahnya. Tapi malam itu, aku tahu ini akan jadi pertemuan terakhir kami sebagai keluarga. Ia datang dengan wajah yang berbeda. Bukan lagi Dimas yang arogan dan sok tahu. Bukan pula Dimas yang merasa paling benar. Ia datang dengan raut lelah, mata merah, dan kerutan yang semakin jelas di dahinya. "Li," ucapnya pelan. "Kamu kelihatan capek." "Aku memang capek," jawabku jujur. "Tapi aku juga lega. Aku tidak hidup dalam kebohongan lagi." Ia menatap anak kami yang tengah tertidur di kasur kecil. Ia duduk di sampingnya, menyentuh pipi mungil itu pelan. "Kamu tahu aku menyesal," katanya. Aku hanya diam. Penyesalan itu datang setelah semuanya hancur. Setelah perempuan yang dia bela-bela dulu meninggalkannya. Setelah ia sadar, rumah yang nyaman itu kini kosong. Setelah ia tahu, perempuan yang paling tulus justru yang ia abaikan saat paling butuh. "Aku tahu kamu gak bisa percaya aku lagi. Tapi bolehkah, aku berharap suatu hari nanti kamu memaafkan." Aku mengangguk kecil. "Aku sudah memaafkan, Mas. Tapi memaafkan bukan berarti melupakan, apalagi kembali. Kita sudah sampai di akhir." Dimas menunduk. "Kamu mau kemana?" Aku menarik napas dalam-dalam. "Besok aku pindah. Rumah ini hanya sementara, dan aku nggak bisa hidup setengah-setengah seperti ini. Aku butuh ruang. Aku butuh hidup yang utuh." "Boleh aku tahu alamatmu nanti?" "Boleh. Tapi bukan untuk kamu ganggu atau minta balikan. Hanya supaya kamu tetap bisa bertemu anakmu." Dimas menatapku lama. "Kamu benar-benar berubah." "Aku tidak berubah, Mas. Aku hanya belajar mencintai diriku sendiri." Pagi harinya, aku berangkat. Mobil pick-up sederhana milik kenalan Bu Yanti membantuku mengangkut barang-barang. Tidak banyak, hanya cukup untuk satu ruangan kecil. Saat mobil mulai berjalan, aku memandangi kontrakan mungil itu untuk terakhir kalinya. Ada begitu banyak kenangan, tangis, tawa, perjuangan, keputusasaan. Tapi sekarang, aku meninggalkannya dengan hati yang tidak lagi patah. Di pangkuanku, anakku tertidur pulas. Tangannya menggenggam jemariku erat. Seakan ia tahu, ibunya tidak kalah. Ibunya sedang bangkit. Rumah bibiku di luar kota jauh lebih sederhana, tapi ada kehangatan yang menenangkan. Ia menyambutku dengan pelukan hangat dan berkata, "Di sini kamu mulai dari nol. Tapi kamu tidak sendiri." Warung kecil itu terletak di pinggir jalan kampung yang ramai. Bibiku sudah lanjut usia dan tak sanggup mengelola sendiri. Jadi aku membantunya. Kami menjual kebutuhan harian, jajanan kecil, hingga perlengkapan ibu dan bayi yang kudatangkan dari sisa usahaku menjahit. Lambat laun, warga mulai mengenalku. Mereka datang bukan hanya untuk belanja, tapi juga sekadar ngobrol. Aku mulai merasa hidup. Beberapa minggu kemudian, Dimas menelepon. "Aku sudah transfer untuk kebutuhan anak. Sudah kamu terima?" "Iya, sudah. Terima kasih," jawabku singkat. "Kamu baik-baik aja di sana?" "Aku baik. Dan aku harap kamu juga begitu. Fokuslah membangun hidupmu kembali. Bukan untukku, tapi untuk anak kita." Percakapan itu singkat, tapi cukup. Aku tidak membencinya. Aku tidak berharap dia menderita. Aku hanya ingin dia tahu, aku sudah tidak berharap apapun lagi darinya. Suatu sore, aku duduk di depan warung, menatap matahari yang mulai tenggelam di balik pepohonan. Anakku yang kini sudah bisa berdiri, berusaha mengejar ayam tetangga. Tawanya riuh, polos, dan penuh semangat. Aku tersenyum. "Bu," katanya ceria, menunjuk matahari. "Itu apa?" "Itu mentari, Nak. Dia pergi setiap sore, tapi besok pasti datang lagi." "Kenapa?" "Karena walau pergi, mentari tahu ada yang menanti dia kembali. Tapi ibu tidak seperti mentari. Ibu pergi karena tahu, ibu harus menjemput cahaya sendiri." Anakku hanya tertawa, belum paham makna kata-kata itu. Tapi suatu hari nanti, dia akan tahu bahwa ibunya pernah memilih pergi,
Bukan karena menyerah tapi karena mencintai dirinya sendiri terlalu dalam untuk terus bertahan dalam luka. Sudah hampir 3 bulan sejak aku dan anakku tinggal di rumah bibiku di luar kota. 3 bulan yang terasa seperti waktu yang panjang, tapi juga penuh perubahan yang tak kusangka bisa kulalui. Pagi-pagi sekali, aku sudah bangun dan mulai menata warung kecil di samping rumah. Sambil menggendong anakku yang kini sudah mulai cerewet dan belajar bicara, aku merapikan rak jajanan, menghitung stok telur, serta menyiapkan termos air panas untuk pembeli yang biasanya membeli kopi sachet. "Hai Bu Alia," sapa seorang ibu muda sambil berjalan menggandeng anak kecil. "Selamat pagi, Bu Reni. Mau belanja apa hari ini?" "Telur setengah kilo ya, sama sabun cuci. Anakku juga minta permen," katanya sambil tersenyum. Aku mengambilkan pesanan dan menyerahkan kembalian. Percakapan ringan seperti ini menjadi rutinitas yang menyenangkan bagiku. Perlahan, aku mulai dikenal oleh warga sekitar. Mereka tahu aku janda muda dengan 1 anak, tapi tak banyak yang tahu kisah luka di balik senyumanku. Dan aku tak merasa perlu menceritakannya. Di tempat baru ini, aku ingin menjadi aku yang baru, bukan Alia yang disakiti, tapi Alia yang kuat dan sedang membangun kembali hidupnya dari puing-puing. Suatu siang, saat aku sedang menyuapi anakku, sebuah motor berhenti di depan warung. Seorang laki-laki turun dari motor itu. Ia memakai kemeja lengan panjang yang digulung hingga siku, dengan rambut sedikit acak-acakan tertiup angin. "Permisi, ini warung Bu Alia?" tanyanya sopan. Aku mengangguk sambil meletakkan sendok. "Iya, betul. Mau beli apa, Pak?" "Saya Raka. Dulu teman SMA-nya Bu Yanti. Saya dengar Ibu sekarang bantu kelola warungnya ya?" Aku mengangguk, sedikit bingung. Saya baru pindah ke desa sebelah. Rencana mau buka bengkel kecil. Tadi mampir ke rumah Bu Yanti, tapi kata beliau sedang di rumah saudaranya. Jadi saya ke sini, jelasnya. "Oh begitu. Silakan duduk, Pak Raka. Mau minum kopi?" tawarku. Dia tersenyum ramah. "Boleh, kalau nggak merepotkan." Itu pertama kalinya dalam waktu yang lama aku berbincang dengan laki-laki selain Dimas, dan merasa nyaman. Raka tidak banyak bertanya soal masa laluku. Ia lebih banyak bercerita tentang rencana bengkelnya, tentang motornya yang rewel, dan tentang kucing liar yang tiba-tiba melahirkan di teras rumahnya. Sesekali, kami tertawa bersama. Rasanya seperti angin segar masuk ke dalam hidupku yang lama tertutup rapat. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Raka sering mampir. Kadang beli air galon, kadang minta tolong dicarikan pemasok sayur untuk warung kakaknya. Dan setiap kali datang, ia selalu membawa sesuatu untuk anakku, kue, susu, atau sekadar balon kecil. Awalnya aku canggung, tapi lama-lama, aku mulai terbiasa. "Alia," katanya suatu sore saat warung mulai sepi. "Kamu kuat ya?" Aku menoleh padanya. "Kenapa tanya begitu?" "Karena aku bisa lihat dari caramu tersenyum." Itu senyum orang yang pernah patah, tapi memilih berdiri lagi. Aku terdiam. Lalu aku menjawab pelan, mungkin karena aku nggak punya pilihan lain. Kalau aku terus larut dalam luka, siapa yang jaga anakku? Raka mengangguk. "Aku nggak tahu masa lalumu, dan aku nggak perlu tahu kalau kamu belum siap cerita. Tapi kalau kamu butuh teman ngobrol, aku selalu ada di bengkel belakang masjid. Jangan sungkan." Aku tersenyum. Kata-kata sederhana itu membuat hatiku hangat. Aku tak merasa sendiri lagi. Suatu malam, aku duduk di depan kamar sambil memangku anakku yang mulai mengantuk. Bulan bersinar terang di atas langit yang cerah. Suara jangkrik bersahutan, menambah syahdu suasana. Tiba-tiba ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Dimas. "Aku besok ke sana. Boleh? Kangen sama anak." Aku menatap layar itu lama. Tak ada amarah lagi. Tak ada harapan juga. Yang ada hanya satu, ketegasan. "Boleh. Tapi hanya untuk bertemu anak. Jangan berharap lebih." Balasan itu kuketik dengan tenang. Tak lagi ada getaran di jari seperti dulu. Aku bukan perempuan rapuh yang bisa goyah oleh janji-janji manis. Keesokan harinya, Dimas benar-benar datang. Dia membawa boneka besar dan pakaian anak-anak. Ia bermain dengan anak kami, menggendong, mencium keningnya, dan memeluknya erat. Tapi aku tahu,
itu semua tak akan pernah cukup untuk menebus luka di masa lalu. Setelah 1 jam, ia berdiri dan menatapku. Kamu kelihatan lebih bahagia. Karena aku memang bahagia. Dimas tersenyum kaku. Aku sadar aku kehilangan orang paling berharga dalam hidupku. Sayangnya, kamu baru sadar setelah menghancurkannya dulu, jawabku pelan. Ia tak membalas. Hanya mengangguk, lalu pamit pergi. Aku tidak menangis. Justru sebaliknya, aku merasa lega. Karena untuk pertama kalinya, aku bisa menatap orang yang pernah menyakitiku tanpa rasa benci. Waktu terus berjalan. Warung makin ramai. Aku mulai membuka layanan pesanan sarapan untuk guru-guru di sekolah dekat sini. Bibiku senang sekali melihat semangatku kembali menyala. Dan Raka, dia masih tetap datang. Tak pernah menuntut, tak pernah memaksa, hanya menawarkan kehadiran. Suatu hari, saat kami duduk berdua di bawah pohon mangga dekat warung, ia berkata, "Kalau suatu saat kamu siap, aku ingin jadi seseorang yang menjaga kamu dan anakmu. Tapi kalau belum, aku tetap mau jadi orang yang bisa kamu andalkan kapanpun." Aku tercekat. Hatiku belum siap. Tapi aku tahu, luka itu sudah mulai sembuh. Luka yang dulu bernanah dan membuatku sesak, kini mulai tertutup perlahan oleh ketulusan orang-orang baru dalam hidupku. Malam itu, aku menulis di buku catatanku. Sesuatu yang dulu tak pernah kulakukan lagi sejak perceraianku. Tapi malam itu, aku ingin menulis sebagai pengingat bahwa aku masih hidup dan kini lebih kuat. Dulu aku disakiti dan dibohongi. Tapi hari ini aku tersenyum karena aku memilih tidak tinggal di tempat yang sama. Aku memilih pergi, bukan karena menyerah, tapi karena ingin pulih. Dan ternyata, pulih itu bukan berarti kembali seperti dulu, tapi menjadi versi yang lebih baik dari diriku sendiri. Pagi itu, udara terasa begitu segar. Aku menatap langit biru dari jendela dapur kecilku sambil menyeduh teh. Di luar, suara anakku berceloteh dengan kucing peliharaan bibiku terdengar menyenangkan. Setahun sudah berlalu sejak hari di mana aku meninggalkan Dimas dan semua luka yang ia tinggalkan. Setahun yang penuh perjuangan, air mata, tapi juga keberanian yang tak pernah kuduga aku punya. Warung kecil kami kini semakin ramai. Aku bahkan mempekerjakan 2 tetangga untuk membantu. Kami menambah meja kecil di depan untuk pelanggan yang ingin makan di tempat. Di sisi lain, aku juga mulai menerima pesanan kue ulang tahun rumahan, hobi lamaku yang sempat terkubur karena kesibukan sebagai istri yang selalu disia-siakan. Hari ini, aku diminta menjadi narasumber di acara pengajian ibu-ibu tentang kekuatan perempuan dalam menghadapi ujian hidup. Ketika pertama kali diajak, aku hampir menolak. Tapi bibiku berkata, "Alia, kamu sudah melalui banyak hal. Ceritamu bisa jadi kekuatan untuk orang lain." Aku mengangguk saat itu. Karena aku tahu, menyembuhkan diri juga bisa berarti membantu menyembuhkan orang lain. Acara itu diadakan di aula kelurahan. Sederhana, tapi ramai. Puluhan ibu-ibu duduk dengan antusias, beberapa membawa anak kecil mereka. Saat namaku dipanggil, dadaku berdebar. Tapi aku mantap melangkah ke depan. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Aku membuka dengan salam, lalu memulai cerita. Saya bukan orang hebat. Saya bukan tokoh besar. Saya hanya seorang perempuan yang pernah patah hati begitu dalam karena orang yang paling saya cintai justru menghancurkan saya saat saya paling lemah. Saat saya melahirkan anak pertama kami, suami saya memilih menemani selingkuhannya ke rumah sakit yang sama. Ruangan itu hening. Beberapa ibu mulai terisak pelan. Saya tidak ingin hidup lagi dengannya. Saya tidak ingin anak saya tumbuh di dalam rumah yang penuh kepura-puraan. Maka saya pergi. Dan saat saya pergi, saya belajar bahwa pergi bukan berarti kalah. Tapi karena saya ingin hidup dan ingin anak saya tumbuh dengan seorang ibu yang bahagia. Aku menyeka air mata yang tanpa sadar turun. Dan hari ini, saya bisa berkata, saya bahagia. Bukan karena saya menemukan pengganti, tapi karena saya menemukan kembali diriku yang sempat hilang. Saya berdiri bukan karena tangan orang lain, tapi karena saya percaya, perempuan itu kuat. Kita semua kuat. Tepuk tangan pecah. Aku tak menyangka, ada begitu banyak perempuan yang tersenyum sambil menitikkan air mata. Beberapa mendekatiku dan memelukku.
Kamu kuat sekali, Mbak Alia, kata seorang ibu muda. Kisahmu menguatkan saya yang juga sedang bercerai, ucap yang lain. Aku pulang hari itu dengan hati penuh. Rasanya seperti luka lama di dadaku benar-benar telah kering dan berubah jadi kekuatan. Beberapa minggu kemudian, Raka datang ke warung seperti biasa. Tapi kali ini ia membawa sebuah map dan wajahnya terlihat lebih serius. Alia, aku dapat tawaran dari temanku untuk buka bengkel yang lebih besar di kota, katanya pelan. Mereka minta aku bantu kelola. Tapi aku nggak mau pergi tanpa bicara dulu sama kamu. Aku memandangnya lama. Ada sesuatu yang berdebar di dadaku. Aneh rasanya, dulu aku takut kehilangan Dimas, tapi tak ada satupun dari semua kenangan itu terasa hangat seperti saat aku bersama Raka. Ia memang tak pernah menyatakan cinta secara gamblang. Tapi caranya hadir, caranya menjaga, bahkan saat aku sedang tidak bisa mencintai siapapun, itulah bentuk cinta paling tulus. Kamu akan pergi jauh? Tanyaku. Sekitar 2 jam dari sini. Aku belum tahu berapa lama. Tapi kalau kamu mau, aku ingin kamu dan anakmu ikut. Aku terdiam. Aku tahu ini mendadak. Tapi ini bukan soal bengkel atau kota. Ini soal kita. Aku tahu kamu belum tentu siap memulai hubungan baru. Tapi aku siap menunggu. Aku hanya ingin kamu tahu, kamu tidak sendiri. Aku tersenyum. Bukan senyum bimbang. Tapi senyum penuh keyakinan. Raka, aku tidak akan ikut kamu. Tapi bukan karena aku menolakmu. Aku hanya ingin memilih hidupku sendiri lebih dulu. Aku ingin hidup ini tetap tentang aku dan anakku. Kalau nanti waktunya tepat dan kalau kamu masih di sana mungkin takdir akan mempertemukan kita lagi. Ia menunduk sebentar, lalu tersenyum. Jawabanmu justru membuatku makin menghormatimu. Kami berpisah hari itu tanpa janji, tanpa air mata. Tapi ada kelegaan yang nyata. Aku tahu, aku sudah tak lagi mencari pelarian. Aku hanya ingin memastikan bahwa setiap langkah yang kuambil adalah untuk diriku sendiri. Bukan karena luka, bukan karena takut, dan bukan karena ingin membalas masa lalu. Kini anakku berumur 2 tahun. Ia tumbuh sehat, ceria, dan sangat aktif. Aku menyekolahkannya di PAUD kecil yang sederhana. Setiap pagi aku menyiapkan bekalnya, mengecup keningnya, dan mengantar sambil menggenggam tangan mungilnya. Ia sering bertanya, Bunda, ayah kenapa nggak tinggal sama kita? Dan aku akan menjawab, karena Bunda dan ayah sudah punya rumah masing-masing. Tapi ayah tetap sayang kamu. Aku tidak pernah memutuskan hubungan anakku dengan ayahnya. Meski di hatiku tak ada lagi tempat untuk Dimas, tapi aku tahu, sebagai ayah, ia tetap punya hak untuk hadir di hidup anak kami. Sesekali ia datang, membawa mainan, mengajak bermain, lalu pergi lagi. Aku tidak membencinya. Aku hanya sudah benar-benar merelakannya. Suatu sore, aku duduk di bangku panjang di depan rumah sambil menulis di buku catatanku. Kadang kita harus hancur untuk tahu kita bisa bangun kembali. Kadang kita harus kehilangan, agar sadar siapa yang benar-benar kita butuhkan. Aku bukan perempuan yang sempurna. Tapi aku adalah ibu yang mencintai anakku sepenuh hati. Dan hari ini, aku hidup bukan lagi karena orang lain. Aku hidup karena aku memilih untuk bahagia. Aku menutup buku itu, menatap anakku yang tengah berlari mengejar kupu-kupu di halaman, dan tersenyum. Hari ini, aku bukan lagi istri yang diselingkuhi. Bukan lagi perempuan yang ditinggal saat melahirkan. Hari ini, aku adalah Alia. Perempuan yang utuh dengan luka yang sudah sembuh. Perempuan yang bangkit bukan untuk membuktikan apa-apa, tapi karena tahu bahwa dirinya pantas bahagia.